Romo, suster, puder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, tanggal 1 Maret 2021, kita akan mendengarkan renungan yang disiarkan oleh tim Komsos Gereja Santo Petrus Purwosari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Merenungkan kutipan sabda pada hari ini menghantarkan kita pada dua kesadaran, yaitu bahwa Allah lah yang pertama-tama lebih dulu bermurah hati kepada kita, dan bagaimana semestinya sikap kita setelah mendapatkan kemurahan hati Allah. Sebagai orang beriman, kita tidak ragu akan kemurahan hati Allah dalam aneka rahmat yang kita terima dalam hidup. Namun demikian, tidak setiap orang memiliki kepekaan dan rasa syukur yang sama atas aneka rahmat yang Allah anugerahkan. Ketika kita sadar akan siapa diri kita yang bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, namun dikasihi oleh Allah dan mendapatkan kemurahan hatinya, tidaklah sulit bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan hati Allah dengan mengusahakan kebaikan dan kemurahan hati yang sama kepada orang lain. Murah hati bukan berarti kita mau dijual atau diobral dengan harga murah. Murah hati lebih dari simpati atau empati, akan tetapi aksi dan tindakan untuk mengasihi orang lain lebih nyata. Semangat untuk melakukan kebaikan dan bermurah hati seperti di atas tentu berbeda dengan apa yang mungkin masih sering kita lakukan, yaitu kebaikan dan kemurahan hati yang dilandasi oleh semangat saya memberi agar saya menerima, saya melakukan kebaikan agar nanti Tuhan membalas saya dengan kebaikan yang lain. Sebab berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jika kita membahas tentang murah hati, kita harus memiliki 3 unsur di dalamnya. Kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu, sehingga bisa ikut merasakan penderitaannya. Adanya rasa kasihan atau simpati pada orang yang menderita. Dengan adanya tindakan menolong, maka rasa kasihan yang tidak diikuti dengan tindakan menolong sama sekali tidak berguna. Marilah kita sebagai orang Kristiani bermurah hatilah, karena hal tersebut merupakan panggilan yang mendasar atas iman kita. Jadikan kita adalah murah hati, karena Allah lah lebih dulu bermurah hati kepada kita. Marilah kita belajar bermurah hati, seperti Allah yang lebih dulu bermurah hati kepada kita.
bukan dengan kemurahan hati yang ala kadarnya, yang tersisa atau yang tidak terpakai, namun kemurahan hati yang mengalir dari kasih yang tanpa batas, kasih yang tak berparmi, dimulai dari hal kecil dan sederhana pada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita senantiasa mensyukuri rahmat dan anugerah Tuhan dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang murah hati. Semoga hati kita senantiasa seperti hati Yesus yang lembut dan murah hati, sehingga kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.